Yang merusak anak muda ini ada 5. Bisa diingat? Yang pertama, yang merusak anak muda, innamal khamru, khamar, cairan anggur. Anggur diambil, anggur muda, anggur tua, anggur busuk, anggur hitam, anggur hijau, diinjak beramai-ramai. Setelah itu disaring, setelah disaring dimasukkan ke botol, disimpan selama seminggu. Akhirnya terjadi proses fermentasi, berbuih, diminum, mabuk, hilang akal, tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Maka di dalam Islam diharamkan khamar. Zaman dulu khamar itu adalah cairan anggur. Zaman sekarang bukan cuma anggur, semua yang menghilangkan akal sehat diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganja, sabu, morfin, narkoba. Orang tua jangan sampai lupa mengontrol anak-anaknya walaupun sudah lewat umur 18 tahun. Betul? Dia sudah dewasa Pak Ustadz, sudah bisa cari uang sendiri, ngapain kita urus? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, anak-anak tidak pernah tua, tidak pernah dewasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para bapak, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu. Bapak mesti bertanya, kamu mau kemana? Pulang jam berapa? Itu di kamarmu kenapa ada tanam-tanaman? Itu bunga Pak. Oh bukan ganja, bukan. Itu kenapa di kamarmu ada cairan, botol, saya sudah cium, saya pegang ke tangan dingin. Itu khamar, itu parfum Pak. Oh, ibu juga mesti bertanya, kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Uang jajan beli apa? Kenapa wajahmu kusam? Kenapa? Kalau sampai kita diam, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Ini adalah menjaga semuanya supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda, beri dia kepercayaan. Saya nggak percaya sama anak muda, kasih dulu, angkat dia jadi panitia. Akhirnya malam ini berhasil. Anak muda Karang Taruna yang sampai sekarang, sampai malam ini, sampai besok malam, sampai akhir hayat menutup mata dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang menjaga akal, supaya akal ini jangan rusak, supaya akal ini jangan hilang, supaya akal ini jangan pesong, supaya jangan sampai gila. Mulut tidak pernah berhenti bertanya, kasih uang, kasih duit, dipakai untuk apa? Dia sudah kerja, dia banyak uang. Bapak yang punya anak sudah kerja, bukan berarti tanggung jawab lepas. Sampai mati kita tetap akan ditanya tanggung jawab pada anak-anak kita. Yang kedua, yang merusak Karang Taruna, yang merusak anak muda adalah kok jujur? Judi. Yang merusak ini. Dulu orang kalau mau main judi mesti datang ke rumah tetangga ngajak main judi. Sekarang duduk di kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, sendirian bisa main judi. Judi apa namanya? Tuh banyak yang ngaku judi online. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari judi. Kalau mau kaya, tanam kelapa sawit. Kalau mau kaya, tanam karet. Kalau mau kaya, gali batu bara. Kalau mau kaya, dengan rezeki yang halal. Adapun judi, berapa banyak tidak terhitung jamaah yang ngaku. Saya dapat 1 miliar Pak Ustadz, ingin 2 miliar. Dapat 2 miliar Ustadz, ingin 3 miliar. Dapat 3 miliar Ustadz, ingin 5 miliar. Taruh terus, pasang terus, main terus. Akhirnya bagaimana? Sekarang saya punya utang 10 miliar Pak Ustadz. Duit hantu dimakan tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judi adalah perbuatan setan yang mengatakan itu Allah rijsun, najis,
min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kalau ada suami ibu yang main judi, jangan ragu, lapor segera. Mana Pak polisi? Nggak ada malam. Ada Pak polisi? Saya lihat, saya pura-pura nggak lihat. Kalau ada istri bapak yang main, jangan takut, laporkan segera. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya hukum. Bapak menasehati, dari muda jangan berjudi, dari muda jangan buat dosa, dari muda jangan buat maksiat. Insya Allah tuanya husnul khotimah, mudanya bahagia, tuanya bahagia, matinya masuk surga. Anak muda karang taruna. Allahu Akbar. Ketiga, yang merusak anak muda, dulu kalau ada orang tegap berotot gagah, kita dalam mati. Apalagi saya yang kurus ini, aduh. Tapi setelah mendengar berita-berita betapa banyak orang yang kelihatannya gagah tegap, pas ditanya masjid di mana? Sana. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari LGBT. LGBT gerakan internasional. Film-film kalau mau menampilkan LGBT disupport. Acara-acara kalau mau menampilkan LGBT, mengundang artis LGBT disupport. Kalau mengupdate status, membuat huruf LGBT menyerang, langsung di-banned, langsung dihilangkan. Maka hati-hati, mesti pandai menulisnya L6, pokoknya belok-belokkanlah, jangan lurus-luruskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai postingannya dihilangkan, supaya diselamatkan. Alhamdulillah, ini anak-anak muda latihan pencak silat, latihan karate, latihan judo, latihan tinju, supaya gagah, supaya bangkit semangatnya. Minta ke Bapak Kapolres, Kapolsek supaya latihan baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami, ya Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, kerak bumi naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu api neraka. Itu adalah azab yang diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari kata Sadum itulah maaf, beribu maaf, sodomi, perbuatan sodom. Makanya kadang banyak sekarang orang tidak jijik, tidak kotor, karena namanya sudah dipoles, malah jadi bangga, merasa hebat karena istilahnya internasional. Tapi nanti kalau saya ngomong, masa Ustadz ngomong begitu jorok? Itu bukan LGBT, itu namanya GPLT. Apa itu Pak Ustadz? Gerakan Pencinta Lubang Tai. Ustadz Somad nggak layak ngomong begitu. Ini acara pengajian di depan habaib, di depan ulama, di depan pemimpin. Ngapain Ustadz ngomong begitu? Saya ngomong begitu aja kalian bilang tidak pantas, kalian bilang kotor, kalian bilang menjijikkan. Bagaimana dengan yang melakukannya, guys? Betul? Logika, akal, pikiran dipakai. Dokter-dokter sudah ngasih tahu berapa banyak orang yang kena penyakit, karena itu bukanlah saluran yang diciptakan Allah untuk sesuatu yang baik. Ada tempatnya. Ini perbuatan maksiat, merajalela. Na'udzubillah. Anak muda ini diberikan kebaikan dunia akhirat, istiqomah, diberikan jodoh yang baik-baik. Insyaallah kuat sekali akhirnya. Yang keempat, pergaulan bebas. Coba lihat bagaimana adik-adik Karang Taruna memasang barisan malam ini. Tidak disatukan laki-laki dengan perempuan. Ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Dari sini ke sana ada perempuan. Yang laki-laki ini mengawal. Ustaz Abdul Somad diletakkan di tengah. Dia tidak berpihak ke laki-laki, dia tidak berpihak ke perempuan, dia mendamaikan laki-laki dan perempuan. Amin. Malam ini, malam Sabtu, besok malam
malam Ahad, malam libur, anak muda, anak lajang mulai mempersiapkan motornya untuk bawa pasangan buah hati belayan jiwa. Knalpotnya baru dihitan sunat. Pas lewat di depan rumah dia itu tidak terjadi di Bajuin tanah laut, karena di sini anak mudanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Malam ini yang hadir lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 40.000 orang. Doanya dikabulkan Allah. Ya Allah, anak muda Bajuin yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Anak muda yang pacaran putuskan ya Allah. Sekali lagi, putuskan ya Allah. Terkabul, putus semua. Sampai hati Ustaz Somad, kami sudah mau nikah. Kami udah mau nikah, kenapa putus? Yang putus malam ini, besok nikahkan ya Allah. Gimana? Udah agak tenang. Saya bukan jahat, saya nggak ada niat jahat bilang putus lalu kalian putus seperti layang-layang putus diembus angin. Jangan gitu Pak Ustaz, kami udah pacaran 5 tahun. Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah? Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini. Pokoknya malu untuk disebutkan kepada orang tua. Apa gunanya? Bonceng sana, bonceng sini, angin kencang, masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang keluarganya malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang pada akhirnya menggugurkan aborsi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang resikonya mati menjerit laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Bodoh, tolol, jangan mau. Kalian dieksploitasi. Hai laki-laki, kalian laki-laki, tapi emak kalian perempuan. Kalian laki-laki, kakak kalian perempuan. Kalian laki-laki, adik kalian perempuan. Kalian laki-laki, kalian akan menikah dan kalian akan punya anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuan kalian akan disia-siakan orang? Kalian akan menjadi orang tua. Kalian akan punya anak gadis. Anak gadis kalian akan disia-siakan orang. Ingat masa depan kalian. Ustaz Somad, anak saya laki-laki, tapi saya punya keponakan perempuan. Saya mesti memperhatikan, jilbabnya mesti panjang, bajunya mesti panjang, jangan ada pergaulan. Saya khawatir saya pergi kemana-mana, takut saya dia dibawa orang. Masukkan ke pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren insya Allah aman. Kalau dia dapat beasiswa, kemana dulu? Lihat di sana ada tidak keluarga, saudara, kawan, sahabat yang adil dan amanah. Ya Allah, jaga anak-anak laki perempuan kami ya Allah. Jaga dari zina, jaga dari prostitusi, jaga dari perbuatan maksiat ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu mesti terus bertanya, kamu pulang jam berapa? Kamu jalan dengan siapa? Bapak sama ibu mesti kompak. Kalau bapak melarang, ibu juga melarang. Kalau ibu melarang, bapak juga. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah mendengar ceramah Ustadz, kami takut. Akhirnya kalau ada laki-laki besok menjemput anak saya tegas Pak Ustadz. Iya mesti begitu, langsung diamalkan. Siap? Bunyinya macam gak siap. Siap? Masya Allah, marah kelihatannya. Pak, boleh saya bawa anak gadis bapak jalan sebentar? Tidak. Sekali tidak, sampai hari kiamat tidak. Bentar aja Pak. Tidak. 5 menit, 3 menit pun tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah lagi dari itu. Inilah yang merusak. Kalau bapak dulu pernah buat dosa, kalau ibu dulu pernah buat maksiat, tutup pintu dosa itu. Jangan terbuka untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini dulu jahat Pak Ustadz, saya ini dulu bodoh Pak Ustadz, saya ini buat zina Pak Ustadz.
maka anak saya jaga Pak Ustaz. Itu orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, anak saya mesti lebih jahat dari saya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ustaz Somad, saya ini anak muda yang nakal Pak Ustaz. Saya ini playboy. Playboy berarti capnya cap kelinci, bukan Pak Ustaz, cap tupai. Habis semua pohon kelapa Pak Ustaz berlubang. Ini playboy cap apa? Ini cap gayung Pak Ustaz. Habis semua air diceduknya Pak Ustaz. Mudah-mudahan mandi bertaubat, taubatnya diterima Allah sebagai taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima orang yang syirik mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menerima taubat semuanya. Dosa zina, dosa maksiat, dosa khamar, dosa narkoba, semuanya diterima Allah. Yang penting kita mau memperbaiki diri. Ma min muslimin yudribu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Mandi basah semuanya. Apalagi ini di tanah laut. Laut dekat dari sini. Dekat. Nah, mandi taubat di laut. Kalau saya mandi taubat di laut, gimana Pak Ustaz? Dosa saya hilang. Yang jelas daki hilang. Mandi di laut itu kan ada garamnya, hilang semua. Kalau di tengah laut Pak Ustaz, kalau di tengah laut bukan cuma daki yang hilang, kau hilang sekalian. Bersih. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz bebas. Ayat apa saja. Habis itu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pendek kali istighfarnya, dosanya panjang. Dosanya panjang, istighfarnya astagfirullah, astagfirullah. Cepat pula itu. Apa ini? Tak seimbang antara istighfarmu dengan amalmu, tak seimbang antara taubatmu dengan dosamu. Syarat taubat nasuha yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi kalau hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal Pak Ustaz. Enggak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja, gerak-gerakkan aja mulut. Allah Maha tahu. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sujud lama-lama, teteskan air mata, bangun di tengah malam. Saya kalau doa di masjid orang ramai nggak khusyuk, bangun tengah malam, jam 2 malam bangun. Ya Allah, begitu banyak dosa. Nggak lama terdengar suara. Sangka suara malaikat mengatakan sudah dimaafkan, rupanya suara dari balik. Gol! Orang nonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Jangan nunggu tengah malam untuk bertaubat, langsung mandi taubat pun kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, yang merusak anak muda adalah aliran sesat, sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, syiah, wahabi. Insya Allah negeri kita selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah, bersama dengan para habaib, bersama dengan para guru, bersama dengan para ulama yang sudah ikut baca Simtud Durar dengan guru. Lanjutkan. Yang belum menggabungkan diri, segera selamatkan diri. Fitnah akhir zaman luar biasa. Dengan berselawat, dengan berzikir, dengan berjamaah. Man syadda finnar, siapa yang sendirian masuk neraka. Jomblo masuk neraka. Ustaz jangan ngomong gitu. Maksudnya sendirian, tidak berteman, tidak bersahabat, tidak berteman, tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Dengan bersama kita akan bisa menggandeng teman dan sahabat. Anak-anak muda mesti dikerahkan. Anak muda dikerahkan bersama dengan paskas. Apa itu?
pasukan amal soleh yang mengetuk pintu-pintu rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, pakai baju paskas, pasukan amal soleh mengutip 1000 sehari. Kalau 1 bulan berarti 30.000. Tidak, hanya 25.000. Loh, 1000 sehari kok sebulan 25.000? Tanggal merah tidak dihitung. 1000 sehari, 1 bulan 25.000 dikumpulkan oleh adik-adik paskas. Kita sudah menyantuni fakir miskin, yatim, duafa, 600.000 penghafal Quran disantuni melalui program ini. Bagus apa tak bagus? Bagus. Sudah ada atau tidak ada di Bajuin? Sudah ada. Belum ada. Wah, dikumpulkan anak-anak muda yang 1000 itulah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kaya-kaya support pesantren, tanya kepada guru, tanya kepada Habib, Habib, guru, mana lagi tanah yang perlu? Itu tanah saya wakafkan. Setelah Ustaz Somad pulang tausiah, alhamdulillah banyak yang mewakafkan tanah Pak Ustaz. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah? Nggak tahu. Tanahnya sejauh mata memandang kaya, tapi begitu mati menghadap Allah semuanya tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Ibu mau ikut sama bapak kalau mati? Nggak ada yang mau. Bapak mau ikut ibu kalau mati? Nggak ada. Lalu kemarin yang katanya saya hidup semati, gombal. Aku hidup, kau mati. Artinya jadi gono gini, begono begini. Akhirnya kita mati menghadap Allah. Selamat dunia akhirat.